Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang, yang akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah varian bahasa sesuai pemakaian yang berbeda-beda menurut topik pembicaraan, hubungan antar pembicara, kawan bicara yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa sendiri terdiri dari dua ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak, karena penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-beda. Selain itu, pemakaian bahasa juga bergantung pada pokok persoalan yang dibicarakan serta keperluan pemakaiannya. Ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama berkomunikasi, yaitu 1 ragam lisan dan 2 ragam tulisan. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penuturnya, yaitu 1 ragam dialek, 2 ragam terpelajar, 3 ragam resmi, 4 ragam tidak resmi. Berdasarkan pesan komunikasi, yaitu 1 ragam politik, 2 ragam hukum, 3 ragam pendidikan, 4 ragam sastra, dan seterusnya. Ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga memungkinkan besar terjadi pelepasan kalimat. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh ragam lisan, penggunaan bentuk kata yaitu 1. Nia sedang baca surat kabar. 2. Ari mau nulis surat. 3. Tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. 4. Mereka tinggal di Medan. 5. Jalan yang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Penggunaan kosakata yang pertama itu, Alzeta bilang kalau kita harus belajar, dan yang kedua kita harus bikin karya tulis. Yang ketiga, saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Penggunaan struktur kalimat yang pertama, rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Yang kedua, dalam asah terampil ini dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta. B. Ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis. A. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. B. Bersifat objektif. C. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. D. Mengemban konsep makna yang jelas. E. Harus memperhatikan unsur gramatikal. F. Berlangsung lambat. G. Jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. H. Selalu memakai alat bantu. I. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. J. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan ragam tulis. 1. Memakai ejaan resmi. 2. Menghindari unsur kedaerahan. 3. Memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. 4. Memakai bentuk sintesis. 5. Pemakaian vertikal secara konsisten. 6. Menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Kelebihan ragam bahasa tulis. 1. Informasi yang disajikan bisa pilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. 2. Umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. 3. Sebagai sarana memperkaya kosakata. 4. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. 1. Alat atau sarana yang memperjelas pengertian. Seperti bahasa lisan, tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna.
2. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. 3. Yang tidak ada dalam bahasa tulisan, tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesekssamaan yang lebih besar. Contoh ragam tulis adalah, saya sudah membaca buku itu. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Adik sedang baca surat kabar. Itu adalah salah satu contoh kalimat dari tata bahasa ragam bahasa lisan. Maka tata bahasa ragam bahasa tulisnya adalah Adik sedang membaca surat kabar. Bila berdasarkan kosakatanya, contoh ragam bahasa lisan adalah seperti ini. Arini bilang bahwa kita harus belajar. Maka kosakata ragam bahasa tulisnya menjadi Arini mengatakan bahwa kita harus belajar. Selanjutnya ada ragam bahasa lain yang digunakan selain ragam bahasa baku, yaitu ragam bahasa standar, ragam bahasa semi standar, dan ragam bahasa non standar. Ada perbedaan antara ketiganya, yaitu berdasarkan topik yang dibahas, hubungan antar perbicara, medium yang digunakan, lingkungan, dan situasi saat pembicaraan terjadi. Juga ada yang membedakan antara ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar, yaitu penggunaan kata sapaan dan kata ganti, penggunaan kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan konjungsi, dan penggunaan fungsi yang tepat. Selanjutnya, beberapa penyusun buku yaitu Jainal Arifin dan Amran Tesai mengatakan bahwa ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan terdiri dari ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku mempunyai ciri. Ciri pertama, kemantapan dinamis. Contohnya, kata rasa, maka akan diberi imbuhan P dan terbentuk kata perasa. Ciri kedua ragam baku yaitu bersifat cendekia, artinya digunakan di tempat-tempat resmi, seperti pendidikan formal. Ciri ketiga ragam bahasa baku adalah bersifat seragam, karena pada hakikatnya pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. 1. Ragam dialek atau ragam daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. 2. Ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. 3. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi: 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi ini digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak normal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ragam bahasa menurut topik pembicaraannya. Yang pertama yaitu ragam politik. Bahasa politik berisi tentang kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa menjadi salah satu penutur bahasa yang berpengaruh bagi perkembangan bahasa di masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dan pola kalimat yang luas. Lalu yang ketiga yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan yang lebih kecil dari masyarakat. Lalu ragam fungsional sering disebut sebagai ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, seperti lembaga, lingkungan kerja, dan kegiatan tertentu lainnya. Lalu yang keempat, yaitu ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikannya. Lalu yang terakhir, yaitu ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter yang subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Sekian, terima kasih. Ciri ragam ilmiah. 1. Bahasa Indonesia ragam baku. 2. Penggunaan kalimat efektif. 3. Menghindari bentuk bahasa bermakna ganda. 4. Penggunaan kata dan istilah bermakna lugas dan hindari makna kiasan. 5. Hindari penonjolan personal.
6. Adanya keselarasan dan runtutan. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. 1. Dia dihukum karena melakukan tindak pidana termasuk ragam hukum. Kedua, setiap pembelian di atas nominal tertentu akan diberi diskon, termasuk dalam ragam bisnis. Yang ketiga, cerita itu menggunakan unsur flashback, termasuk dalam ragam sastra. Yang keempat, anak itu menderita penyakit kwashiorkor, termasuk dalam ragam dokter. Yang kelima, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan, termasuk dalam ragam psikologis. Jadi kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konsep ini, ragam bahasa meliputi ragam bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Dalam bahasa baku tulis, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan yang telah disempurnakan EYD. Sedangkan bahasa lisan, diharapkan warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia yang baik, serta bertutur kata sopan sebagaimana pedoman yang telah ada.